Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku ingin bedah kisi-kisi soal tes wawasan kebangsaan ya teman-teman, untuk teman-teman yang daftar CPNS tahun 2021. Ini aku kasih soal-soal sesuai Permenpan RB yang terbaru ya teman-teman. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu nih tombol subscribe-nya, gratis loh. Dan silahkan teman-teman bunyikan loncengnya supaya kalau aku upload video teman-teman dapat notifikasi. Silahkan teman-teman like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita simak untuk soal-soal apa aja yang akan aku bahas kali ini. Soal yang pertama, suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional dan rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal disebut A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Keamanan nasional, D. Ketahanan nasional, atau E. Integritas. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nasionalisme. Soal nomor 2. Di bawah ini adalah wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bertanah air, kecuali A. Menghormati jasa para pahlawan, B. Mencintai produk dalam negeri, C. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, D. Bersedia mempertahankan dan memajukan negara, atau E. Membeli barang-barang branded luar negeri. Jawaban yang tepat adalah yang E. Membeli barang-barang branded luar negeri. Jadi kita harus mencintai dan membeli serta menggunakan produk-produk dalam negeri ya teman-teman, sebagai wujud sikap nasionalisme dan patriotisme kita di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran disebut A. Bela negara, B. Integritas, C. Loyalitas, D. Patriotisme, atau E. Pertahanan nasional. Jawabannya adalah yang B. Integritas. Soal nomor 4. Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini disebut A. Abolisi, B. Rehabilitasi, C. Amnesti, D. Grasi, atau E. Hak prerogatif. Jawabannya adalah yang B. Rehabilitasi. Soal nomor 5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 26 ayat 1, B. 27 ayat 1, C. 27 ayat 2, D. 30 ayat 1, atau E. 30 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah yang D. 30 ayat 1. Soal nomor 6. Secara resmi lambang burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan pada sidang Kabinet RIS atau Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Mohatta pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 10 Juli 1950, C. 18 Agustus 1950, D. 28 September 1950,
atau yang E 4 Desember 1950? Jawaban yang tepat adalah yang A 11 Februari 1950. Jadi secara resmi lambang ini digunakan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid II pada tahun 1913 sampai 1978. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah titik-titik. A. Memberikan kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. B. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. C. Penerapan hak asasi manusia. D. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan. E. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Yang bukan ya teman-teman, jadi yang bukan termasuk dalam sila-sila Pancasila dari falsafah Pancasila itu adalah yang E. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 8. Yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah titik-titik. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. B. GBHN sebagai politik dan strategi nasional. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. Atau E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Landasan ideal ya teman-teman dalam wawasan Nusantara, jawabannya adalah yang D. Pancasila. Soal nomor 9. Pulau Dana adalah pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara titik-titik. A. Australia. B. Malaysia. C. Filipina. D. Thailand. Atau E. Singapura. Jawabannya adalah yang A. Australia. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Semangat ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 10. Salah satu cara mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia adalah dengan cara naturalisasi, yaitu titik-titik. A. Pemberian status kewarganegaraan berdasarkan orang tua. B. Pemberian status kewarganegaraan karena kelahiran. C. Pemberian status kewarganegaraan berbatas waktu. D. Pemberian status kewarganegaraan setelah menetap selama 1 tahun. Atau E. Pemberian kewarganegaraan melalui permohonan dan prosedur yang ditentukan. Jawabannya adalah yang E. Pemberian kewarganegaraan melalui permohonan dan prosedur yang ditentukan. Nah, yang dimaksud naturalisasi itu apa sih? Naturalisasi itu adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan asal. Soal nomor 11. Prinsip menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah asas kewarganegaraan titik-titik. A. Tunggal. B. Ganda. C. Ganda terbatas. D. Ius soli. Atau E. Ius sanguinis. Ini udah pernah aku bahas juga teman-teman tentang ius soli, ius sanguinis di video aku sebelumnya. Nah, kali ini aku kasih soal yang tentang kewarganegaraan anak-anak ya. Jawabannya adalah yang
C. Ganda terbatas. Apa sih yang dimaksud ganda terbatas itu? Kewarganegaraan ganda terbatas dimaksudkan bahwa pemerintah Republik Indonesia mengakui status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh seorang anak hingga berumur 18 tahun dan atau belum menikah. Setelah anak tersebut berumur 18 tahun, maka pemerintah Indonesia memberikan masa tenggang 3 tahun bagi anak tersebut untuk memilih apakah menjadi WNI atau memilih menjadi warga negara lain. Soal nomor 12. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya agar berani mengambil inisiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Hal ini sesuai dengan pola kepemimpinan A. Ingarso Sung Tulodo, B. Idealis dan karismatik, C. Ingmadjo Mangunkarso, D. Demokratis dan populis, atau E. Tutwuri Handayani. Jawabannya adalah yang E. Tutwuri Handayani. Jadi ini semboyan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara ya teman-teman. Artinya apa sih semboyan itu? Nah, arti dari semboyan Ingarso Sung Tulodo bisa diartikan bahwa seorang guru atau pendidik itu harus menjadi panutan atau memberikan contoh. Tulodo itu kan bahasa Jawa teman-teman, artinya contoh. Kalau arti dari Ingmadjo Mangunkarso itu berarti di tengah membangun atau memberikan semangat, kemauan, atau niat. Sedangkan arti dari Tutwuri Handayani itu berarti di belakang atau dari belakang itu memberikan semangat atau dorongan. Jadi pas ya teman-teman, jawabannya adalah yang E. Sekarang kita lanjut soal nomor 13. Tetap semangat, jangan ngantuk. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya berikut ini, kecuali A. Egosentrisme, B. Partisipasi, C. Keadilan, D. Transparansi, atau E. Efektif dan efisien. Kecuali ya teman-teman, jawabannya adalah yang A. Egosentrisme. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal berikut ini. 1. Supremasi hukum, 2. Partisipasi, 3. Keadilan, 4. Transparansi, 5. Aturan hukum, 6. Cepat tanggap, 7. Bertanggung jawab, 8. Visi yang strategis, dan 9. Membangun konsensus. Soal nomor 14. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa, merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, atau E semua salah. Kalau E ini jelas salah ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah alinea yang ke D4. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 3 nih, negara bertanggung jawab atas penyediaan A. Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum, B. Pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Fasilitas pendidikan bagi warga yang tidak mampu, D. Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau E. Pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat. Jawabannya adalah yang A. Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku tentang soal-soal tes wawasan kebangsaan CPNS tahun 2021 ini. Dan semoga nanti banyak materi yang aku share untuk kalian semuanya keluar di tes seleksi kompetensi dasar ya teman-teman. Dan aku doain semoga kalian sehat selalu, lolos jadi ASN tahun 2021 ini. Dan terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.